Shalom Papa Mama dan adik-adik Rock 56. Tiba saatnya adik-adik akan lulus dari Rock 56 dan mulai menempuh ke jenjang yang lebih dewasa di 180. Terima kasih ya adik-adik telah melakukan yang terbaik dan luar biasa selama di Rock 56. Tentunya apa yang adik-adik telah lakukan selama di Rock 56 kiranya akan menyenangkan hati Tuhan. Yuk mari kita rayakan momen spesial ini dengan perayaan Graduation and Welcoming yang akan diadakan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 4 sampai 6 sore dengan dress code pakaian batik ya. Yuk adik-adik kelas 6 yang akan naik ke kelas 7, buruan kita segera daftar. Untuk informasi lebih lanjut dan link pendaftaran dapat di-scan di QR Code yang terdapat pada layar adik-adik dan mama papa ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat bertemu kembali dalam acara ibadah online WTC Kids. Kalian udah siap kan? Sudah siap belum? Ah itu masih ada yang makan, cepetan, makanya dipinggirin dulu. Ah itu ada yang lagi nonton, matiin TV-nya. Nah kita mau ibadah sama-sama ya. Tapi ngomong-ngomong, biasanya Bim ada temennya. Mana ya? Adiana, ada Niel. Wah, pada nggak ada. Ya udah deh, Bim sendirian aja. Bim nggak perlu sedih. Hari ini Papa yang temenin. Wah, asik. Aku ditemenin Papa. Papa nggak ibadah? Oh, Papa sudah ibadah tadi. Berarti Papa mau temenin Bim supaya nanti Bim waktu ibadah nggak ngantuk. Wah, Papa, Bim mah kalau ibadah nggak ngantuk, Papa. Bim kalau ibadah sungguh-sungguh. Oh, yang benar. Iya, Pak. Ya kan teman-teman kan? Bim kalau ibadah sungguh-sungguh kan? Baguslah kalau begitu. Ya sudah, kita mulai saja ya hari ini ibadahnya. Adik-adik, ayo kita ibadah sama-sama. Kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Hari ini temanya apa, Bim? Hari ini temanya kita harus hidup bagi Tuhan. Bim sudah hidup bagi Tuhan belum? Ah, sudah dong, Pak. Bim selalu hidup buat Tuhan. Wah, keren kalau begitu. Ya sudah, yuk kita mulai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo Bim, berdoa. Oke, Pak. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua, supaya kami boleh bersungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, teman-teman. Selamat beribadah, anak-anak. Tuhan berkati. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau sama-sama semangat, kita mau sama-sama tepuk tangan, Yes. mau bergoyang, kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, maka dari itu kita sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Kita mau tepuk tangan di atas kepala, kita mau sebut Tuhan kita adalah gunung batu kita, dia adalah sumber keselamatan kita. Yeay! Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak ada ragu dari hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak ada
mau sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang penuh rancangan baik untuk kita. Kita mau sama-sama ucapkan rasa syukur kita melalui lagu ini. Sama-sama kita mau sebut. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidup hatiku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu Tuhan. namun hatiku tetap Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima memandang kasih. padamu. Kau ada untukku. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama tutup mata kita. Kita mau sama-sama renungkan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup hatiku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau menurut kita tidak ada harapan lagi, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau kita dapat berharap walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap Tuhan. namun Percaya kepadamu Tuhan, tetap sebab rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk kami. padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu merancangkan yang terbaik Tuhan untuk kami anak-anak-Mu. Sebentar kami ingin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati pikiran kami, berkati telinga kami, agar kami dapat memahami Tuhan apa yang Tuhan maksudkan dalam firman ini untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba mau mendengarkan. Amin. Shalom adik-adik. Kalau Kak Armin tanya siapa yang mau masuk surga, pasti semuanya jawab, aku Kak, saya Kak. Kak
Kak Ermi juga mau masuk surga adik-adik. Kita semua mau masuk surga. Tapi untuk masuk surga kita harus punya kunci yang tepat. Kita harus tahu kunci yang tepat. Kunci yang tepat seperti apa? Kunci yang tepat seperti apa adik-adik? Ini adalah contoh. Ini pintu surga, dikunci, digembok, dan ada 4 kunci, 4 pengertian untuk membuka pintu yang digembok tadi. Ini ada gembok, ini ada kunci, 4 kunci adik-adik. Kita coba satu-satu ya. Kunci pertama. Wah, terlalu besar. Pengertiannya apa ini kunci ini adik-adik? Ternyata pengertian tentang semua agama sama saja. Artinya bisa membawa kita masuk surga. Ternyata tidak adik-adik. Lalu kunci yang kedua. Kekecilan. Kunci yang kekecilan ini pengertiannya apa adik-adik? Hanya pergi ke gereja saja bisa masuk surga? Ternyata tidak. Kunci yang ketiga. Hampir. Tapi nggak bisa masuk lagi adik-adik. Pengertiannya apa ya? Apakah menjadi orang baik bisa masuk surga? Ternyata tidak. Lalu yang terakhir. Wow, bisa kebuka gemboknya. Pintu surga terbuka. Dan ini adalah kunci surga. Bunyinya apa adik-adik? Nih bunyinya, yaitu janji Tuhan di Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Jadi kuncinya kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita memutuskan untuk hidup bagi Tuhan Yesus. Caranya tinggalkan kebiasaan yang lama, yang buruk. Taati firman Tuhan dan jadilah terang supaya Tuhan Yesus disenangkan. Ini 3 cara untuk kita menerima janji Tuhan, yaitu kunci surga tadi. Oke adik-adik, pilihlah kunci yang tepat. Kalian perlu memutuskan untuk hidup bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Luar biasa tentunya. Kak Pipit berdoa, adik-adik semua yang ada di rumah sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan ya. Adik-adik, sebelum Kak Pipit menyampaikan firman Tuhan, Kak Pipit mau memberi adik-adik teka-teki atau tebak-tebakan. Yang bisa jawab, boleh komen di bawah ini. Bercanda ya. Nah, cluenya adalah ini adalah seekor hewan adik-adik. Hewan tersebut pada saat dia berjalan, dia memakan daun. Tetapi pada saat dia bisa terbang, dia memakan sesuatu yang manis. Apakah hewan tersebut? Siapakah aku? Ya, betul. Wah, adik-adik kelas besar pasti tahu jawabannya ya. Bagaimana dengan adik-adik kelas kecil? Sudah ada yang tahu jawabannya? Ya, ada yang tahu. Nah, yang belum tahu Kak Pipit kasih tahu. Jawabannya adalah aku seekor kupu-kupu. Nah, adik-adik, kupu-kupu itu hewan yang mengalami perubahan. Dia berubah secara drastis adik-adik karena kupu-kupu mengalami proses metamorfosis. Artinya, dari seekor ular yang dia jalan dan memakan daun, lalu berubah menjadi kepompong, lalu dia berubah sempurna menjadi kupu-kupu dan mempunyai sayap. Setelah seekor kupu-kupu punya sayap dan keluar dari kepompong, makanannya berubah loh adik-adik, tidak makan daun lagi, tetapi dia memakan sari bunga atau nektar. Nah,
Seperti kupu-kupu yang berubah, kita juga harus berubah. Tapi bukan berubah gaya rambutnya, bukan juga berubah penampilannya. Apa sih Kak Pipit yang harus dirubah? Yang harus dirubah adalah karakter kita, sifat kita adik-adik. Kita itu anak Tuhan, kita adalah pengikut Kristus. Kita diangkat menjadi anak Tuhan pada saat kita percaya Yesus itu adalah anak Allah yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi pada saat Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita ini miliknya Tuhan. Kita ini mengikut Tuhan Yesus. Sehingga kita adalah pengikut Kristus adik-adik. Sifat dan karakter kita harus berubah. Camkan ini ya. Kita harus berubah. Semakin hari karakter kita, sifat kita semakin mirip Tuhan Yesus. Nah, Kak Pipit punya tokoh Alkitab yang akan Kak Pipit ceritakan. Dia berubah adik-adik 180 derajat. Yang tadinya jahat, dia berubah menjadi baik. Siapakah dia? Dengarkan cerita Kak Pipit yang satu ini ya. Ada seorang pria bernama Saulus yang berasal dari kota Tarsus. Ia adalah orang Farisi. Ia sangat membenci orang-orang Kristen atau pengikut Yesus. Dia akan pergi menangkap siapa saja yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dia akan memenjarakan mereka, bahkan menyakiti mereka. Pada suatu perjalanannya ke kota Damsyik, ketika di pertengah jalan, Saulus tiba-tiba rebah ke tanah karena ada sebuah cahaya dari langit yang begitu menyilaukan. Dan terdengarlah suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu jawab Saulus, "Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan?" kata Saulus. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu," kata suara tersebut. "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Lalu cahaya tersebut hilang. Dan teman-temannya pun bingung. Karena mereka mendengar suara tersebut, tetapi mereka tidak dapat melihat siapa yang berbicara. Saulus pun menjadi buta. Aku tidak dapat melihat. Teman-teman, tolong bantu aku, tuntun aku, mataku buta. Akhirnya, teman-teman Saulus menuntun Saulus untuk masuk ke dalam kota Damsyik. Sesampai di sana, selama 3 hari lamanya, Saulus tidak dapat melihat. Dan 3 hari pula ia tidak makan dan tidak minum. Sementara itu, di kota Damsyik, ada murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan datang kepada Ananias melalui suatu penglihatan. "Ananias," kata Tuhan. "Ini aku, Tuhan." Dan Ananias pun menjawab, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa sekarang. Dia melihat engkau masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atas kepalanya Saulus. Lalu Saulus dapat melihat lagi." Kata Tuhan kepada Ananias, "Tuhan, dari begitu banyak orang, mengapa aku harus menolong Saulus? Saulus itu kejahatannya banyak. Dia menangkap orang-orang kudusmu di Yerusalem." Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Akhirnya
Ananias pun pergi ke rumah tempat Saulus tinggal. Dan Ananias berkata, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi." Seketika itu juga Saulus dapat melihat, dan Saulus penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya langsung berubah. Dia bangun dan lalu dia dibaptis. Setelah dia makan, pulihlah kekuatannya. Dan Saulus berangkat pergi ke bangsa-bangsa memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Hai adik-adik, Kandes mau ngasih tahu sesuatu yang luar biasa yang teman-teman harus tahu. Tapi sebelum itu, yuk kita buka dulu Alkitabnya. Udah diambil? Udah siap? Mantap. Buka ya. Di 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bareng-bareng ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ya, ia adalah ciptaan baru. Wow. Yang lalu, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Mantap. Nah, kalian tambah bingung atau gimana nih? Oke, tenang aja. Kandes mau ngasih tahu. Pakai ini ya, biar lebih mudah. Nah, ini ada lama baru. Ini maksudnya kehidupan lama dan kehidupan baru. Kehidupan lama apa sih, Kak? Oh, gini. Kehidupan lama ini misal kayak gini. Kehidupan baru. Ketika kita dulu sukanya gini. Kak, aku dulu suka nyontek. Aku suka bohong. Kak, aku dulu suka ngelawan orang tuaku. Dulu aku suka ngomong kata-kata yang kasar, ngomong kata-kata yang kotor, Kak. Banyak deh gitu. Nah, tapi ketika kita udah mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, oke, kita akan pindah. Ini ada batas nih teman-teman, ya. Kita harus pindah dari lama ke baru. Maksudnya gimana lagi tuh, Kak? Nah, kalau dari lama ke baru berarti kalau dulu suka bohong berarti sekarang udah jujur. Kalau dulu suka ngelawan orang tua, sekarang sayang banget sama orang tua, taat sama orang tua. Kalau dulu suka ngomong yang nggak baik, sekarang ngomong-ngomongnya yang baik, yang membangun. Wah, penuh kasih. Itu. Nah, jadi kita perlu bikin pembatas atau pemisah ya. Kalau tadi cuma garis, kurang cukup. Kita benar-benar bikin pemisah. Wow. Dari yang lama dan yang baru. Yang lama harus diapain, Kak? Yang lama harus kita tinggalin, kita buang ya. Bye. Kita tinggalkan dan kita harus tinggal di kehidupan kita yang baru. Di kehidupan yang baru, Tuhan Yesus bakal ngubah hidup kita. Kita harus dengerin suara Tuhan. Kita harus taat sama firman-firmannya, teman-teman. Ya, kalau kita nggak mau, Tuhan juga nggak mau ngubah kita. Nanti kalau kita mau, Tuhan bakal mengubah cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita melihat sesuatu, cara kita mendengar. Wah, hal-hal kita yang lama, yang buruk-buruk di depan lama, dosa-dosa kita akan diubah sama Tuhan. Ya. Tapi tadi apa syaratnya? Harus mau diubah, harus mau ngikutin firman-Nya Tuhan. Harus berjalan di kehidupan kita yang baru dan tinggalkan kehidupan kita yang lama. Adik-adik, kamu harus memutuskan untuk hidup bagi Tuhan. Seperti yang akan kita lihat cerita hari ini. Nah, ini adalah Hektor si kuda. Dia adalah seekor kuda pacuan. Adik-adik tahu apa artinya kuda pacuan? Artinya dia dilatih untuk memenangkan perlombaan balap kuda. Wah, Hektor punya mimpi yang sangat indah, mimpi yang besar bahwa dia akan menjadi pemenang nomor 1 di lomba pacuan kuda. Dan Hektor memang punya talenta untuk memenangkannya. Nah, tidak cuma itu adik-adik, tidak hanya itu. Hektor juga dibimbing oleh seorang pelatih yang hebat. Nah,
Untuk memenangkan perlombaan, Hector perlu disiplin. Dia harus berlatih dengan kuat keras. Karena itu pelatihnya berkata, Hector, kamu kalau mau jadi pemenang, kamu harus memutuskan untuk hidup bagi aku. Kamu harus menuruti apa yang aku katakan. Dan kamu harus mengikuti setiap latihan-latihan yang aku berikan. Of course, karena Hector ingin sekali menjadi pemenang, dan dia mau menggunakan talentanya untuk menjadi pemenang, maka dia berkata, siap Pak, aku akan mengikuti semua kata-kata Bapak. Aku akan hidup buat Bapak. Nah, adik-adik, ini sama kayak kita, adik-adik. Ketika kita berkata, kita mau ikut Tuhan Yesus, itu berarti kita akan taat. Kita akan mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Mengikuti firman Tuhan. Dan ketika kita memutuskan untuk hidup bagi Tuhan, ketika adik-adik memutuskan untuk hidup bagi Tuhan, itu berarti adik-adik harus membuang kehidupan lama. Membuang kebiasaan kita berbohong, kebiasaan kita tidak taat dengan orang tua, kebiasaan kita membuli teman-teman kita, kebiasaan kita untuk nonton dan main game yang tidak baik. Ketika kita memutuskan untuk hidup bagi Tuhan, kita harus siap adik-adik untuk menyerahkan semuanya itu. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kita harus hidup bagi Tuhan. Nah, demikian juga Hector. Setiap hari dia latihan, dia menuruti perkataan pelatihnya. Di malam hari, di sore hari ketika dia beristirahat, pelatihnya menyediakan dia makanan yang sehat. Dan Hector menuruti apa yang dikatakan oleh pelatihnya, adik-adik. Suatu hari, satu sore, setelah dia berlatih, dia beristirahat di kandangnya, dia mengunyah wortel enak yang diberikan oleh pelatihnya. Nyam, nyam, nyam. Tiba-tiba dia mendengar suara. Hector, ngapain kamu? Rupanya itu adalah saudaranya Alfred. Alfred datang dengan pincang-pincang, adik-adik. Alfred ini dulu juga seekor kuda pacuan. Tapi terjadi suatu kecelakaan ketika dia berlomba dan akhirnya kakinya menjadi pincang dan dia tidak bisa berpacu lagi. Jadi yang dilakukan Alfred saat ini adalah dia menjual obat-obatan yang tidak baik buat kuda-kuda lain, adik-adik. Terus Alfred berkata, "Hei Hector, kalau kamu mau menjadi pemenang, tidak perlu susah-susah berlatih. Nih, ada obat yang akan membuat kamu menjadi kuat dan menjadi pemenang." Hahaha. Obat yang menjadikan dia pemenang. Wow, kedengarannya menarik. Tapi Hector ingat apa yang dikatakan oleh pelatihnya. Hector, kamu harus hidup bagi aku dan kamu harus menurut apa yang kukatakan. Pelatihnya tidak pernah berkata akan ada obat yang akan membuat dia menjadi kuda tercepat. Tidak pernah pelatihnya berkata bahwa tidak perlu berlatih, akan ada obat yang membuat dia jadi pemenang. Tidak pernah, adik-adik. Karena itu Hector berkata kepada Alfred, "No, aku tidak mau memakai obat yang kamu berikan. Aku akan berlatih saja." Hahaha. Alfred tertawa, adik-adik, dan Alfred berkata, "Baiklah, suatu hari nanti kamu akan mencari aku." Hahaha. Suatu hari nanti Alfred berkata, Hector akan mencari dia untuk minta obat. Tapi Hector bilang, "No," karena dia akan mengikuti apa yang pelatihnya katakan. Nah, adik-adik, suatu hari tiba-tiba ketika Hector sudah berlomba, ada perlombaan penyisihan, Hector kembali ke kandangnya dengan wajah yang lesu. Alfred ada di sana waktu itu, adik-adik, dan Alfred bertanya, "Apa yang terjadi, bro?" "Masa aku hanya di tempat keempat? Aku sebel, aku kesal." "Aku kan sudah bilang, suatu hari kamu akan membutuhkan obat yang kuberikan. Karena itu, nih, ambillah. Obat ini akan membuat kamu cepat. Obat ini akan membuat kamu kuat untuk berpacu. Kamu gak perlu latihan." Nah, adik-adik, di saat itu Hector tergoda. Dan dia berkata, "Wah, kalau obat ini memang bisa membuat dia menjadi cepat dan menjadikan dia pemenang, ngapain susah-susah berlatih? Wah, pelatihnya pasti salah nih ngomong. Kenapa dia harus berlatih dengan keras kalau ada obat yang bisa membuat dia menjadi pemenang?" Nah, untuk itu adik-adik dia mengambil obat dan dia meminumnya.
Keesokan harinya dia merasa segar, dia merasa kuat, dan dia berlari satu lapangan dan dia merasa dia lebih cepat dari biasanya. Karena itu Hector memutuskan, hari ini aku tidak mau latihan. Aku akan hang out sama kuda-kuda lain di sebelah sana. Dan dia pun mulai ngobrol, mulai santai, dan mulai bercakap-cakap dengan kuda betina yang lain. Dia menggoda kuda betina dan dia berlaku konyol adik-adik. Pada malam harinya ketika Hector kembali ke kandang dan pelatihnya datang untuk berbicara dengan dia, pelatihnya menyisir dia dengan penuh kasih. Pelatihnya mengingatkan, Hector, aku kecewa loh sama kamu. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu tidak latihan hari ini? Kenapa kamu tidak mengikuti jadwal dan program latihan? Padahal sebentar lagi akan ada pertandingan lagi, Hector. Hector berkata, aduh, kenapa sih pelatihku ini bawel banget? Udahlah, aku gak mau ikutin. Hector pun berpikir, tenang, nanti di hari perlombaan aku akan minum obatnya lagi. Nah, hari pertandingan pun tiba adik-adik, dan Hector merasa cemas. Kenapa? Karena dia merasa dia belum berlatih dengan baik. Aduh, dia cemas, dia bergoyang sana, bergoyang sini, dan dia berpikir, aduh, aku bisa menang gak ya? Aku bisa menang gak ya? Dan ketika dia sedang cemas dan galau, datanglah si Alfred. Bro, kenapa kamu galau? Aduh, aku nggak tahu nih, aku bisa menang nggak? Karena aku kurang nih berlatihnya kemarin. Kemarin itu aku kurang banyak lari keliling lapangannya. Tenang, nih aku kasih obat yang kayak kemarin supaya kamu lebih cepat dan kamu bisa jadi pemenang. Tenang aja. Akhirnya dikasih adik-adik. Alfred memberikan dia sebotol obat dan kemudian Alfred pergi meninggalkan Hector. Dan Alfred berkata, sampai ketemu pemenang. Nanti kita ngobrol lagi. Yang lupa Alfred katakan adalah Hector hanya boleh minum satu obat. Ya, dia lupa bilang sama sama Hector. Dan Hector kemarin bilang begini, wah kemarin minum satu, aku merasa kuat. Oke, aku akan minum 2. Jadi adik-adik minum 2 oleh si Hector. Dan benar saja dia merasa lebih bersemangat saat itu. Dan ketika dia masuk ke arena pacuan adik-adik, dia melesat dengan sangat cepat. Wah, kedebuk. Wah, dia melesat dengan sangat cepat meninggalkan semua kuda-kuda pacuan yang di belakang dia. Di depan dia sudah ada garis finish, tapi Hector merasa ada yang salah. Kenapa? Jantungnya tiba-tiba berdetak sangat cepat karena pengaruh obat yang dia minum. Jantungnya berdetak sangat keras dan dia merasa sangat kesakitan karena jantungnya berpacu sangat keras. Dan ketika dia sudah hampir sampai di garis finish adik-adik, Hector pun tiba-tiba terjatuh. Pum! Dan dia tidak bisa bangun lagi. Jantungnya berdetak dengan sangat keras dan Hector saat itu mengalami serangan jantung. Adik-adik, sedih sekali bukan? Dia hampir menjadi pemenang. Tapi karena dia melakukan kesalahan, dia tidak bisa melanjutkan pertandingannya. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik. Kita diberikan talenta sama Tuhan, kita diberikan kemampuan sama Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mau untuk mengikuti Dia. Kita mau untuk hidup bagi Tuhan. Kita memutuskan untuk hidup bagi Tuhan. Dan seperti yang tadi kakak bilang, ketika kita memutuskan untuk hidup bagi Tuhan, maka kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita harus meninggalkan semua perbuatan buruk kita. Untuk itu adik-adik, kakak mau bilang sama kalian, kita harus memilih untuk memutuskan hidup bagi Tuhan. Karena ketika kita hidup bagi Tuhan, maka Tuhan akan membukakan rencananya yang indah. Tuhan akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi sekeliling kita. Nah, apa yang terjadi sama Hector adik-adik? Dia terjatuh, dia mengalami serangan jantung, dan ketika para pelatih, tim medis berusaha untuk menyelamatkan dia tidak tertolong adik-adik. Dia meninggal di tempat. Nah, adik-adik, ketika kita tidak memutuskan untuk hidup bagi Tuhan, hidup kita akan menjadi sia-sia. Ketika kita tidak mau memutuskan untuk hidup bagi Tuhan, hidup kita akan menjadi sia-sia. Adik-adik, kita tidak mau bukan hidup kita menjadi sia-sia, kita mau hidup kita menjadi berkat. Karena itu hari ini kakak mau ajak kalian sama-sama. Mari
kita mengambil keputusan, kita memilih untuk hidup bagi Tuhan. Nah, itu tadi kita sudah mendengar cerita, kita harus hidup bagi Tuhan, Bim. Iya ya Pak ya, hidup kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Seperti Saulus yang tadinya jahat jadi baik. Ya, betul. Kita harus melakukan yang baik karena kita hidup dalam Tuhan. Kita serahkan hidup kita buat Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kita menyenangkan hati Tuhan ya Pak ya. Iya. Ya sudah, kita sudah mau selesai, tapi sebelum kita berdoa penutup, ada teman kita yang mau berdoa syafaat. Ya, kita mau berdoa syafaat dulu ya. Aku mau mengajak teman-teman untuk berdoa bagi corona yang ada di Indonesia. Yuk lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami bisa tinggal di rumah dengan sehat. Tuhan, pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami dari wabah corona. Jauhkan Tuhan anak-anak-Mu dari virus ini. Biar janji Tuhan tergenapi untuk negeri kami. Kami bersatu hati, kami tolong patahkan penyakit, kuasa jahat, dan virus ini pergi dari Indonesia. Selamatkan Tuhan jiwa-jiwa yang sakit, sembuhkan oleh firman-Mu. Kami percaya bangsa kami Indonesia akan segera pulih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Akhirnya kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan terus menjagai dan memberkati kami, menjauhkan kami dari wabah COVID, dan lindungi kami dimanapun kami berada. Berkati Papa Mama, berkati anak-anak, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Yes. Udah selesai teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa. Peace altar. Jangan lupa. Peace altar. Iya. Sampai bertemu teman-teman. Sampai ketemu lagi di WTC Kid Online. Dadah. Dadah.